Ya Allah ya Rabb, rezeki ada di langit sementara kami ada di bumi. Bagaimana mendapatkannya? Dalam ayat lain disebutkan ketika seseorang itu belum taat kepada perintah Allah, belum menjalankan syariat Allah, pada dasarnya mereka belum hidup. Ya. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdi abdi mutarifi bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita untuk durasi yang agak panjang sedikit mencoba berselancar dengan ilmu, karena kita memang dalam kehidupan kita sehari-hari mengarungi dunia ini sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lain yang kita butuhkan melainkan ilmu yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita kadang mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melazimi doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita akan ketemu dengan berbagai aneka ragam permasalahan kehidupan yang akan kita hadapi. Suka atau tidak suka, itu kita akan bertemu dengannya. Tidak selalu perkara menyenangkan. Kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang kita suasananya lapang, kadang kita sempit, kadang kita sehat, kadang pula kita sakit. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya kecenderungan secara umum manusia dalam kehidupannya itu? Banyak di antara yang mengangankan dalam hidupnya adalah untuk meraih kebahagiaan. Ada yang sekolahnya tinggi-tinggi berharap hidupnya bahagia. Ada yang ingin meraih kesuksesan dengan melakukan satu usaha, bikin satu terobosan sehingga perusahaannya maju dan berkembang pesat. Bagi dia itu adalah kebahagiaan. Ada yang meraih kebahagiaan adalah bagaimana agar namanya disebut dimanapun tempat. Bila perlu tidak hanya lingkup kampung atau desa, tapi juga lingkup daerah, lingkup negara, bahkan mungkin sedapat mungkin seluruh manusia di muka bumi itu akan mengenal dirinya. Dipikir akan bahagia dengan cara seperti itu. Tapi faktanya kita menemukan banyak sekali orang terpedaya dengan keinginan-keinginan itu yang sama sekali tidak menjadikan dia bahagia. Itulah kenapa kita membutuhkan ilmu sebagai wasilah untuk kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada lain yang kita inginkan dalam kehidupan kita melainkan keberkahan. Kehidupan yang baik dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah khusus, yakni hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah adalah kehidupan yang terbaik, di mana kalau hari ini kita sering kali mendengar bagaimana kita bisa mencapai atau meraih satu kehidupan dalam negeri kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cita-cita untuk menggapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tidak akan pernah bisa terwujud, melainkan kita mulai dari individu keluarga yang mempraktekkan hayatan thayyibah, ya. Jadi tanpa kita membudayakan kehidupan yang hayatan thayyibah dalam lingkup keluarga atau masyarakat kita, mustahil kita bisa mewujudkan baldatun thayyibatun. Nah, marilah kita mencoba mempraktekannya dalam kehidupan keseharian ini, karena tidak bisa kita pungkiri begitu banyak musibah yang terjadi, yang melanda satu negeri dikarenakan kehidupan yang buruk, bukan kehidupan yang hayatan thayyibah sebagaimana disyariatkan dalam Al-Quran. Dan disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ya. Jadi janji Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang beramal soleh.
Dan yang dimaksudkan beramal soleh ialah amal yang mengikuti petunjuk kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min dzakarin aw unsah, baik dia laki-laki atau perempuan. Artinya siapapun yang beramal soleh ini tidak dipandang apakah dia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Berlaku seluruhnya. Wa huwa mu'min, sedangkan mereka dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun dari kalangan Bani Adam yang beramal soleh sementara ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan amal itu dilakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka Allah menjanjikan untuk mereka hayatan thayyibah. Bagaimana sih sebenarnya sejatinya tentang hayatan thayyibah itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang beberapa makna hayatan thayyibah, di mana ulama berbeda pendapat, tetapi disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir mencakup keseluruhan seperti yang akan kami sampaikan saat ini. Yang pertama, hayatan thayyibah adalah bermakna rezeki yang halal lagi thayyib. Ya, rezeki yang halal lagi thayyib, di mana telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sejumlah ulama yang menafsirkan pengertian dari hayatan thayyibah atau makna dari hayatan thayyibah adalah rezeki yang halal lagi thayyib. Begitupun dengan Ad-Dhahhak. Imam Ad-Dhahhak mengatakan makna dari hayatan thayyibah itu adalah rezeki yang halal dan kemampuan beribadah dalam kehidupannya di dunia. Jadi Imam Ad-Dhahhak mengatakan pula bahwasanya yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah mengamalkan ketaatan dan hati merasa lega, lapang ketika mengerjakannya. Jadi rezeki yang halal dan thayyib, mestinya hari ini tidak ada satupun orang yang mengaku dirinya beriman mengkhawatirkan berkenaan dengan rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan pasti Allah akan memberikannya. Jadi setiap makhluk hidup Allah telah tetapkan rezeki untuknya dan pasti akan diberikan kepadanya. Ya Allah ya Rabb, rezeki ada di langit sementara kami ada di bumi. Bagaimana mendapatkannya? Dalam ayat lain disebutkan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini bisa dimanfaatkan. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Maka prinsip sebagaimana yang dianut oleh masyarakat Jawa, nek obah ya mamah gitu ya. Di mana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur." Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk ditapak, mudah untuk dijelajah, mudah untuk diambil manfaatnya. Maka berjalanlah di segala penjurunya di punggung-punggung bumi itu dan makanlah dari sebagian rezekinya. Dan hanya kepada Allah lah kalian akan dibangkitkan. Artinya ya memang harus ada ikhtiar. Tidak dengan dalih bahwasanya rezeki telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala terus kemudian kita berdiam diri, tidak mengambil manfaat dengan cara berikhtiar atau mengusahakan rezeki tersebut. Nah, hanya saja bagi seorang mukmin prinsipnya agak sedikit berbeda dari manusia pada umumnya. Orang yang beriman itu hanya mengambil yang halal lagi thayyib. Halal maknanya legal, halal maknanya sesuatu yang sah untuk dia ambil manfaatnya, dan thayyib adalah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Di mana ayatnya berbunyi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ini prinsip yang mesti dipahami oleh setiap mukmin bahwa dia hanya mengambil yang halal lagi thayyib. Kemudian prinsip yang kedua berkenaan dengan makna hayatan thayyibah sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian Ikrimah dan Wahab Ibnu Mundabih menyebutkan bahwasanya makna hayatan thayyibah sebagaimana juga disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib adalah al-qanaah. Al-qanaah apa itu? Al-qanaah adalah puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Ya. Qad aflaha man aslama wa rusika
kafafa wa qana'ahu wahu bima atahu. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang telah masuk Islam. Ia mendapatkan Islam dalam kehidupannya, lalu Allah cukupi rezekinya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Banyak orang hari ini kehilangan kebahagiaannya karena ia tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang membuat orang bahagia itu adalah nafsu yang tidak kunjung berhenti untuk menginginkan, mengangankan sesuatu yang belum dimilikinya. Padahal sesuatu yang diinginkannya, yang menurutnya akan membuatnya bahagia, akan selesai ketika ia mendapatkannya. Kebaikan berhenti di situ, karena dia akan otomatis menginginkan kebahagiaan yang lain. Maka hayatan thayyibah menurut Ali ibnu Abu Talha, ya, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya makna hayatan thayyibah juga as-sa'adah atau kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan sejati itu menurut konsep Islam? Bisa kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza ja'akum lima yuhyikum wa'lamu annahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun." Wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi kembali yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi istijabu maknanya adalah penuhilah. Lima yuhyikum artinya sesuatu yang akan memperbaiki keadaan kalian kepada perkara yang baik, perkara yang hak, perkara yang mendatangkan keselamatan, kelestarian, kehidupan, perkara yang menghidupkan dalam hidup kalian. Ini menarik ayat ini. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, tentu saja orang-orang yang beriman yang masih hidup, untuk mendapatkan kehidupan. Artinya apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Kehidupan yang baik. Ya. Karena ketika seseorang itu belum taat kepada perintah Allah, belum menjalankan syariat Allah, pada dasarnya mereka belum hidup. Ya. Artinya apa? Ya nggak ada bedanya dengan orang mati. Nggak ada bedanya dengan, mohon maaf, binatang. Ketika dia hanya berpikir tentang tadi, dalam konsep rezeki dia hanya mencari makan, minum, untuk keperluan kesenangan dirinya. Sementara dia mengabaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsep hayatan thayyibah seperti ini, itu bisa kita awali dari bagaimana kita membangun keluarga kita ini. Kita kenalkan kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, ya, untuk bagaimana mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sejatinya kita tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol hati pasangan hidup kita. Kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol hati anak-anak kita, melainkan kita dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memenuhi perintah atau seruan Allah dan Rasul-Nya, kita baru bisa mengontrol hati-hati kita. Siapa yang bisa mengontrol? Bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengontrol hati-hati mereka. Maka jangan pernah seorang suami merasa oh, saya bisa menundukkan istri saya dengan materi yang saya berikan. Saya bisa menundukkan keinginan anak saya dengan segala fasilitas yang saya penuhi untuk mereka. Tidak bisa. Wa'lamu annahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi, karena Allah melindungi manusia dengan hatinya. Jangankan kok hati pasangan hidup kita, jangankan kok hati anak-anak kita, sedangkan hati diri kita sendiri dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk senantiasa melazimi doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kita mohon kepada Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, agar hati kita senantiasa tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hayatan thayyibah maknanya juga as-sa'adah atau kebahagiaan. Nah, sementara juga dijelaskan oleh Imam Al-Hasan, Mujahid dan Qatadah yang mengatakan bahwasanya tiada satu kehidupan pun yang dapat menyenangkan seseorang kecuali kehidupan di dalam surga. Nah, ini puncaknya. Hayatan thayyibah puncak itu ketika kita masuk ke dalam surga bersama seluruh anggota keluarga kita. Tidak sendirian, bersama anggota keluarga kita.
Di mana ketika kita sampai di pintu surga, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad. Surga Aden yang disediakan untuk kalian, ya. Bapak moyang kalian, bapak-bapak kalian, orang-orang tua kalian, kemudian pasangan hidup kalian, dzurriyyah kalian, anak keturunan kalian. Ya, bayangkan kumpul bersama anggota keluarga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Salam sejahtera untuk kalian karena kesabaran kalian. Sudah pasti kita semua merasakannya. Kehidupan berkeluarga atau berumah tangga itu akan senantiasa bertemu dengan berbagai ujian dan cobaan. Bahkan makna sakinah itu sendiri adalah, ya, makna sakinah sendiri adalah subutus saik bata taharu, ketenangan, ketenteraman yang kita raih, kita capai setelah kita melewati satu goncangan. Maka sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian menjadikan kita paham bahwasanya dalam kehidupan kita berkeluarga atau berumah tangga tidak akan menjadikan baik kehidupan keluarga atau rumah tangga kita, melainkan dengan mengikat hati seluruh anggota keluarga kita ini untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun kehidupan ruhiyah yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada syariat Allah. Berapa banyak permasalahan rumah tangga itu terjadi disebabkan karena ketidaktundukan mereka kepada syariat Allah. Dari mulai sholat yang terabaikan, dari mulai harta halal haram yang tidak dipedulikan, dari mulai lingkungan pergaulan buruk yang dianggap tidak berbahaya bagi dirinya, dari perilaku hidup kita yang cenderung semaunya dengan tidak memperhatikan aspek-aspek apakah ini ada unsur pelanggaran syariat atau tidak. Inilah permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, ya. Bagaimana ketika seorang suami membiarkan istrinya tidak menutup aurat? Bagaimana ketika seorang istri tidak mengingatkan suaminya yang tidak pergi ke masjid ketika saatnya untuk mengerjakan sholat? Lalu di pagi harinya kemudian mengatakan, ya Allah, kenapa begitu berat ujian dan cobaan yang harus kami alami? Kan lucu. Lalu dia selama ini nggak mau tunduk kepada syariat Allah. Kemudian ketika dia mendapatkan ujian merasa begitu besar ujiannya. Padahal ini adalah bisa jadi bentuk kasih sayang Allah, teguran kepada dia. Ingat bahwa ada yang salah dalam perilaku hidupmu. Maka menarik ya ketika para salafus saleh memberikan contoh bagaimana mereka itu menyadari ada sesuatu yang salah dalam hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika beberapa ujian dan cobaan itu datang menimpa mereka. Apakah berkenaan dengan permasalahan ekonomi yang dihadapinya, apakah berkenaan dengan perilaku pasangan yang tidak menyenangkan, apakah berkenaan dengan perilaku anak-anaknya yang mulai merepotkan dirinya. Dia ingat bahwa mesti ada sesuatu yang salah, terutama kepala keluarga. Sebagai seorang pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, tentu saja juga pemimpin bagi keluarganya. Maka setiap perilaku buruk yang dilakukannya itu akan memberikan dampak perasaan tidak nyaman dari pasangan hidupnya. Para laki-laki sebagai pemimpin ini mereka nanti kelak menjadi cover, shutter, ya, penutup, ya, bagi pasangan hidupnya. Maka ketika ada seorang istri tidak mengerjakan sholat, tidak menutup aurat, yang pertama kali ditanya adalah suaminya. Dan sampai para kepala keluarga itu menjadi laki-laki yang dayus, ya. Begitupun dengan seorang istri, ya. Ketika dia merasakan tidak nyaman bersama pasangan hidupnya, jangan-jangan dia sendiri selama ini belum ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bersuamikan dengan seorang laki-laki yang saat ini menjadi bapak bagi anak-anaknya. Perasaan belum ridho kepada pasangannya atau suaminya belum ridho kepada dirinya, ini yang membuat dia merasakan tidak nyaman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangganya. Nah, tentu saja sahabat inspirasi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dalam kehidupan kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan hayatan thayyibah ini dalam kehidupan keseharian kita. Tentu saja pertama, mari kita benahi niat lurus kita dalam membangun hubungan keluarga ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita refresh ulang visi misi berkeluarga atau berumah tangga itu seperti apa.
Kalau yang kita cari adalah ridha Allah, yang kita harapkan adalah kita bertemu bersama anggota keluarga di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip yang ketiga yang harus kita tegakkan apa? Tunduk kepada syariat Allah. Jangan sekali-kali kita membiarkan adanya pelanggaran syariat dalam keluarga atau rumah tangga kita. Jangan sampai ada perilaku-perilaku buruk saling menzalimi di antara anggota keluarga maupun tetangga kita dan kerabat kita. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita tunduk kepada syariat Allah, yang penting itu dilakukan, mari kita untuk senantiasa berusaha muasyarah bil ma'ruf. Saling menutupi aib-aib diri ya dari seluruh anggota keluarganya. Seorang suami berusaha sangat kuat untuk menutupi aib-aib istrinya. Seorang istri juga berusaha kuat untuk menutupi aib-aib dari pasangan atau suaminya. Gitu. Teringat dengan satu kisah atau riwayat, ada seorang salaf laki-laki yang saleh yang diuji dengan istri yang nusus kepadanya. Ketika ngomong meninggikan suaranya membuat suaminya tidak nyaman. Ketika berbicara menentang perintah suaminya. Dan sampai-sampai tetangga kiri kanannya mendengar apa yang dilakukan istrinya. Nah, ketika laki soleh didatangi oleh tetangganya, ditanyakan, kok kamu tahan sih, kok kamu betah sih dengan seorang istri yang durhaka seperti itu? Maka laki ini mengatakan, jangan pernah engkau mengusik pakaianku, jangan pernah engkau mengusik keluarga atau rumah tanggaku, karena kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga. Ini merupakan tanggung jawabku dan aku yang berhak untuk menasihatinya kalau dia berlaku keliru. Maka setelah kurang lebih 1 tahun kemudian, ketika laki-laki ini tersiar kabar telah menceraikan istri yang durhaka tersebut, maka laki-laki yang sama bertanya kepadanya, wahai fulan, akhirnya benarkan apa yang kukatakan? Akhirnya kamu ceraikan juga perempuan yang durhaka itu. Maka laki-laki itu kemudian mengatakan, laki-laki soleh itu kemudian mengatakan, kamu tidak berhak berbicara tentang dirinya kepadaku, karena sekali lagi dia sudah bukan lagi merupakan tanggung jawabku. Jadi sebuah rumah tangga yang hayatan thayyibah itu juga senantiasa akan berusaha untuk berperilaku yang baik dengan menutupi aib-aibnya. Selain dari perilaku yang baik, perbuatan yang baik adalah dengan terbiasa dalam kehidupan rumah tangga itu adalah berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai dalam rumah tangga ini ada sumpah serapah, ada nama-nama binatang yang disebut bukan untuk mengenalkan kepada anak ini binatang namanya ini, bukan, tapi sebagai sumpah serapah dengan menyebut nama-nama binatang. Jangan sampai ada hardikan, suara keras yang tinggi melengking, yang itu membuat hati tidak nyaman. Ketika suara itu melengking, suara itu meninggi, artinya hati itu sedang berjauhan di antara mereka. Ya, padahal kita diberikan gambar tentang kehidupan di surga adalah wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Ya, apa yang istimewa dalam kehidupan di surga adalah ketika ngobrol bercakap untuk mengenang bagaimana tentang kehidupan di dunia. Apa yang dikenangkan oleh para penduduk surga itu dari dunia yang telah ia tinggalkan adalah ketika mereka dulu, ketika semasa mereka masih hidup di dunia, saling mengingatkan satu sama lain agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari pembicaraan yang baik, ungkapan yang baik. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting dan seringkali mohon maaf sekali itu masih sering diabaikan di antara kita sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Apa itu? Penampilan. Jadi kadang mentang-mentang kita di rumah ya, kita berdekatan dengan anak-anak dengan mulut, mohon maaf, mulutnya bau, badannya juga bau, tidak nyaman, berkeringat, sementara anak didekati merasa risih, tidak nyaman. Kalau anak tidak nyaman, apalagi istrinya sama, pasang suaminya, begitu seterusnya. Nah, ini perlu dijaga, jangan sampai kita kelihatan rapi, kelihatan oke, itu ketika hanya keluar pergi ke kantor. Tapi ketika di rumah berantakan, acak-adut, ya nggak nyaman gitu loh. Jangan sampai. Kenapa? Kita mencoba mempraktikkan bagaimana kehidupan di surga itu nyaman untuk dijalani, ya, dari mulai di dunia itu. Kehidupan sebagai satu keluarga, potret satu keluarga itu nyaman dijalani ketika sejak di dunia ini nyaman. Dari sisi penampilannya nyaman, dari ucapannya nyaman, dari kemudian perbuatan ketika seorang suami memutuskan sesuatu dalam perselisihan dalam keluarganya itu juga membuat nyaman seluruhnya dan bisa dipahami seluruhnya. Ini yang kita harapkan tentu saja. Nah, semoga sahabat Inspira dirahmati Subhanahu wa taala, kita menemukan hayatan thayyibah kita di dalam kehidupan dunia kita dengan mempraktekkan hal-hal sebagaimana kami sebutkan tadi.
Dan tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita untuk betul-betul bisa meraih hayatan thayyibah yang sejati di kehidupan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan untuk kita semuanya untuk memperbaiki kualitas keluarga kita, kualitas rumah tangga kita, dan memperbaiki terutama hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.